Halo teman-teman, malam ini aku mau ngajak kalian semua buat masuk ke dunia yang penuh dengan keajaiban, misteri, dan petualangan. Dunia dari kisah 1001 Malam. Ini adalah kumpulan cerita yang udah bikin banyak orang terpukau selama ratusan tahun. Di sini kita bakal ketemu sama raja-raja, jin, pahlawan, dan pastinya kisah cinta, pengkhianatan, serta kebijaksanaan yang luar biasa. Kisah 1001 Malam merupakan kumpulan kisah berbingkai yang sambung menyambung dari malam pertama hingga malam ke 1001 dengan Ratu Syahrazad sebagai pemeran utamanya. Ia mendongengkan kisah-kisahnya setiap malam di hadapan Raja Syahrayar dan adiknya Dunyazad. Kisah-kisah itu sengaja ia dongengkan agar terhindar dari ancaman pembunuhan oleh Raja Bungis dari Kekaisaran Iran pra-Islam, yaitu Kekaisaran Sasania, yang memang berjanji akan menyembelih istri-istrinya tepat setelah malam pertama. Oleh karenanya, agar si Raja penasaran, Ratu Syahrazad sengaja gak pernah mengakhiri kisahnya di setiap penghujung malam. Kisah-kisah yang dibawakan oleh Ratu Syahrazad amatlah beragam. Ada yang berbentuk cerita rakyat, roman, fantasi, detektif, legenda, dongeng, parodi, fabel, dan lain-lain dengan latar yang beragam. Ada yang dari Baghdad, Basrah, Damaskus, Tiongkok, Yunani, Kairo, India, Afrika Utara, dan Turki. Jadi, ada seorang raja besar yang bernama Syahryar. Ia memimpin kerajaannya dengan penuh wibawa dan kekuasaan. Hidupnya bisa dibilang sempurna, rakyat senang, kerajaan makmur, dan semuanya berjalan lancar. Syahryar punya saudara laki-laki namanya Shahzaman, yang juga seorang raja di kerajaannya sendiri. Kehidupan mereka berdua awalnya berjalan baik-baik aja tanpa masalah besar. Suatu hari, Raja Syahryar tiba-tiba merasa rindu, kangen sama adiknya Shahzaman. Mungkin karena udah lama ketemu. Syahryar merasa perlu mengundang adiknya untuk datang ke kerajaannya. Jadi ia memerintahkan wazir, kayak menteri kepercayaannya, untuk pergi menemui Shahzaman dan menyampaikan undangannya. Shahzaman yang juga senang mendapatkan undangan dari kakaknya, langsung bersiap untuk berangkat. Dia mengatur segala sesuatunya di istana dan meninggalkan kerajaannya untuk menemui Syahryar. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ingat ada sesuatu yang penting ketinggalan di istana. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke kerajaannya sebentar. Waktu sampai di sana, Shahzaman gak menyangka bakal menemukan hal yang sangat mengejutkan. Dia masuk ke kamarnya dan di sana dia melihat istrinya sedang berselingkuh dengan seorang budak. Shahzaman yang gak bisa nahan amarahnya langsung mencabut pedangnya dan membunuh keduanya di tempat tanpa berpikir dua kali. Setelah kejadian itu, Shahzaman melanjutkan perjalanannya ke kerajaan Syahryar. Tapi jelas, dia nggak lagi sama seperti sebelum berangkat. Wajahnya pucat, tubuhnya lemes, matanya kosong. Saat tiba di kerajaan kakaknya, Syahryar langsung menyadari bahwa ada perubahan pada adiknya. Tapi dia nggak terlalu memikirkannya. Berpikir mungkin adiknya cuman kangen sama rumahnya dan kerajaannya. Selama beberapa hari, Shahzaman tetap kelihatan murung dan gak nafsu makan. Syahryar yang penasaran akhirnya bertanya langsung ke adiknya. Dan saat itulah Shahzaman menceritakan semua yang terjadi. Bagaimana dia menemukan istrinya sedang selingkuh, dan bagaimana dia membunuh dengan budaknya. Mendengar cerita adiknya, Raja Syahryar jadi penasaran. Dia nggak bisa tenang sebelum tahu yang sebenarnya terjadi di rumah tangganya sendiri.
Jadi dia membuat rencana. Syahryar pura-pura pergi berburu selama beberapa hari. Tapi sebenarnya dia hanya sembunyi di istananya untuk mengintip istrinya. Benar aja, ketika Syahryar ngintip dari tempat persembunyiannya, dia menemukan istrinya melakukan hal yang sama kayak yang diceritakan Shahzaman. Istrinya selingkuh dengan beberapa budak istana. Syahryar merasa seluruh dunianya runtuh. Dia nggak percaya bahwa perempuan yang dia cintai dan percayai bisa mengkhianatinya kayak gitu. Setelah tahu kenyataan pahit itu, Syahryar merasa nggak ada lagi yang bisa dipercaya. Dia dan Shahzaman memutuskan untuk meninggalkan istana mereka, pergi tanpa tujuan yang jelas. Mereka ingin mencari tahu apakah ada orang lain yang mengalami nasib lebih buruk dari mereka. Dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah tempat terpencil di tepi laut. Di sana mereka melihat sesuatu yang sangat aneh. Gelombang besar muncul dari laut, dan dari dalam air muncul sosok raksasa, seorang jin. Jin itu membawa peti besar di atas kepalanya, lalu duduk di bawah pohon yang dekat-dekat tempat kedua raja itu sembunyi. Jin itu membuka peti dan dari dalamnya keluar seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini ternyata udah lama disekap oleh jin tersebut. Jin itu menculiknya dan menyembunyikannya dari dunia luar karena sangat mencintainya. Setelah jin itu tidur di pangkuan wanita tersebut, si wanita tiba-tiba melihat Raja Syahryar dan Shahzaman yang bersembunyi di atas pohon. Dengan isyarat, wanita itu meminta kedua raja itu untuk turun. Awalnya mereka ragu, tapi akhirnya mereka turun dan mendekati wanita itu. Wanita itu kemudian meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang membuat jin itu merasa terhina. Setelah itu, dia bercerita bahwa meskipun jin itu begitu kuat, dia tetap bisa mengelabui dan menundukkan jin tersebut selama bertahun-tahun. Dari cerita wanita ini, Syahryar dan Shahzaman sadar bahwa makhluk sekuat jin pun bisa dikhianati. Mereka jadi merasa bahwa penderitaan mereka nggak seburuk yang mereka bayangin. Dengan kesadaran baru ini, mereka memutuskan untuk kembali ke kerajaan mereka. Tapi hati Raja Syahryar yang udah terluka berubah, membuatnya jadi seorang raja yang kejam. Dia memutuskan untuk menikahi seorang wanita setiap malam dan membunuhnya keesokan harinya. Ini dia lakukan agar tidak ada lagi yang bisa mengkhianati dia. Selama 3 tahun dia terus melakukan ini, membuat seluruh kerajaan jadi tempat yang menakutkan, terutama untuk para wanita. Disinilah Syahrazad, putri wazir, masuk dari cerita. Syahrazad adalah wanita yang sangat cerdas dan pemberani. Dia tahu apa yang dilakukan raja, dan dia merasa bahwa dia bisa menghentikan kekejaman ini. Jadi dia berkata pada ayahnya, "Ayah, kawinkan aku dengan Syahryar. Aku punya cara untuk menghentikan pembunuhan ini." Ayahnya yang sangat khawatir akan keselamatan putrinya berusaha menolak. Kemudian wazir pun bercerita, dulu ada seorang saudagar yang kaya raya. Dia punya banyak harta dan ternak termasuk sapi dan keledai. Nah, saudagar ini punya kemampuan khusus. Kemudian wazir bercerita, dulu ada seorang saudagar yang kaya raya. Dia punya banyak harta dan ternak, termasuk sapi dan keledai. Nah, saudagar ini punya kemampuan khusus. Dia bisa ngerti bahasa hewan. Suatu hari, sapi milik saudagar ini melihat keledai yang hidupnya kelihatan enak banget. Kandangnya bersih, makanannya enak, kerjaannya cuma dikit. Sapi ini mulai ngeluh ke keledai. "Enak banget hidupmu, aku capek kerja terus di sawah atau di penggilingan gandum." Keledai yang merasa kasihan ngasih saran ke sapi,
Kalau dibawa ke sawah lagi, pura-pura aja sakit. Jangan makan, jangan minum, biar kamu bisa istirahat. Saudagar yang kebetulan paham bahasa hewan, dengar semua obrolan ini. Esok harinya, saat sapi pura-pura sakit, saudagar bilang ke pekerjanya buat ganti sapi dengan keledai untuk membajak sawah. Keledai yang tadinya merasa hidupnya enak, akhirnya harus kerja keras seharian penuh. Ketika pulang ke kandang, keledai itu marah ke sapi. Karena aku baik hati, sekarang aku yang menderita. Besok kalau kamu masih pura-pura sakit, saudagar bakal kasih kamu ke tukang jagal untuk disembelih. Mendengar ini, sapi langsung sadar dan memutuskan buat nggak pura-pura sakit lagi. Esok harinya, sapi makan dengan lahap dan bekerja seperti biasa. Saudagar yang melihat itu cuma ketawa, dan istrinya jadi penasaran. Kenapa kamu ketawa? Saudagar bilang dia nggak bisa cerita, karena kalau dia cerita dia bakal mati. Tapi istrinya terus mendesak sampai akhirnya saudagar itu bilang, "Oke, aku akan cerita. Tapi setelah aku menyiapkan wasiat dan berwudu, karena aku siap untuk mati." Sebelum dia cerita, saudagar ini mendengar percakapan antara ayam jantan dan anjing. Ayam jantan bilang ke anjing, "Majikan kita bodoh. Dia cuma punya satu istri, tapi nggak bisa mengendaliinya. Kalau aku bakal ambil tongkat dan pukul istriku sampai dia kapok." Mendengar itu, saudagar sadar, dan akhirnya dia memutuskan untuk memukuli istrinya sampai dia bertobat. Setelah itu, istrinya minta maaf dan berjanji nggak akan memaksa suaminya buat cerita lagi. Semua orang di rumah itu merasa lega, dan acara yang tadinya bakal jadi pemakaman berubah jadi pesta. Setelah mendengar cerita ini, Syahrazad bilang ke ayahnya, "Aku nggak takut ayah, aku tetap mau menikah dengan Raja Syahryar, dan aku akan mencoba mengubahnya." Jadi Syahrazad dan adiknya Dunyazad punya rencana. Setelah Syahrazad menikah dengan Raja Syahryar dan dibawa ke kamarnya, dia pura-pura menangis dan bilang dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya. Raja setuju dan memanggil Dunyazad ke kamar mereka. Setelah Syahrazad dan Raja selesai bercinta, Dunyazad meminta Syahrazad untuk menceritakan satu kisah sebelum tidur. Syahrazad setuju, tapi dia hanya akan melakukannya jika Raja mengizinkan. Raja yang penasaran setuju, dan Syahrazad pun mulai bercerita. Malam itu adalah awal dari 1001 malam, di mana Syahrazad menceritakan kisah-kisah yang luar biasa, menggantung ceritanya setiap kali subuh tiba, sehingga Raja selalu menunda eksekusinya malam demi malam. Tapi Syahrazad tetap teguh. Dia percaya bahwa dengan cerita-ceritanya, dia bisa membuat Raja penasaran dan menunda kematiannya. Akhirnya, Syahrazad dinikahkan dengan Raja Syahryar. Pada malam pertama mereka bersama, Syahrazad mulai bercerita. Dia memilih kisah yang sangat menarik tentang seorang saudagar yang tanpa sengaja membunuh anak jin dan kemudian harus menghadapi amarah sang jin. Ceritanya seru, penuh ketegangan. Tapi saat sampai di bagian paling akhir mendebarkan, Syahrazad berhenti cerita. Akhirnya Raja jadi sangat penasaran dan memutuskan untuk menunda eksekusi Syahrazad. Dia ingin mendengar kelanjutan cerita itu pada malam berikutnya. Gitu terus seterusnya, setiap malam Syahrazad selalu mengakhiri ceritanya di momen yang paling mendebarkan, membuat Raja Syahryar terus menunda niatnya untuk membunuh. Nah, itulah cerita awal mula 1001 malam. Kalau kalian suka sama ceritanya dan ingin melanjutkan cerita ini, nah subscribe, like, dan komen. Dah.